Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, NIM 1902311000137 dari kelas Ekonomi Bangunan C, angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Bangunan. Dan topik yang saya ambil yaitu gizi buruk masih terjadi di Indonesia. Permasalahan gizi dan kesehatan masyarakat merupakan masalah yang sangat krusial, di mana berhubungan dengan produktivitas masyarakat yang mampu mendorong pembangunan negara. Dan setiap negara mempunyai tanggung jawab atas kesehatan warga negaranya. Dalam hukum jaminan kesehatan termaktub dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yang salah satunya programnya adalah JKN yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein atau KEP tingkat berat akibat kurangnya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus, keadaan gizi dan kesehatan masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi. Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda atau double burden, yakni masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Di satu pihak, masalah gizi kurang yang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah cerai rujuk, anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi buruk, yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi underweight. Berdasarkan analisis korelasi Pearson, diketahui bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan underweight adalah PDRB per kapita, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, perilaku higien, akses air bersih, pemanfaatan posyandu, imunisasi lengkap, dan kejadian diare. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi standar. Berdasarkan analisis korelasi Pearson, diketahui bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan standar adalah PDRB per kapita, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, perilaku higien, pemanfaatan posyandu, imunisasi lengkap, dan kejadian diare. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi wasted atau berat badan atau tinggi badan dapat menjelaskan proses mengarah pada terjadinya kehilangan berat badan sebagai konsekuensi dari kelaparan akut dan atau penyakit berat dengan nilai pengukuran Z-score kurang dari negatif 2 sampai dari dengan negatif 3. Menurut Riyadi 2021, indeks berat badan atau tinggi badan ini merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini. Faktor ekologi yang berpengaruh terhadap wasted adalah perilaku higien, pemanfaatan posyandu, dan imunisasi lengkap. Faktor ekologi yang sama-sama berpengaruh terhadap ketiga masalah gizi underweight, standard, dan wasted adalah perilaku higien dan pemanfaatan posyandu. Telah muncul kesadaran bahwa problem gizi akan berdampak pada kesehatan masyarakat melihat banyaknya faktor penyebab. Permasalahan gizi di tingkat keluarga dan masyarakat seringkali bersifat kompleks. Faktor ketidaktahuan sosial budaya, tingkat ekonomi masyarakat sangat menentukan apakah gizi dapat diakses dan selanjutnya dikonsumsi dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Dewasa ini Indonesia mengalami masalah gizi ganda atau double burden, yakni masalah gizi kurang dan gizi lebih. Di satu pihak, masalah gizi kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Bila pola makan dengan gizi seimbang tidak mampu diterapkan dalam suatu keluarga karena ketidaktahuan, maka double burden tidak akan dapat terhindarkan atau akan sulit diatasi. Faktor yang mempengaruhi gizi masyarakat ada 5. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Di banyak negara yang secara ekonomis kurang berkembang, sebagian besar penduduknya berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi. Pada umumnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. Masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai kuantitas dan kualitas. Kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh. Kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh dengan segala fungsinya. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampungan air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik,
Juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. Selanjutnya yaitu faktor religi. Religi atau kepercayaan yang berperan dalam status gizi masyarakat. Contohnya seperti tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tersebut. Faktor selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor ini. Tingkat pendidikan berhubungan dengan status gizi karena dengan meningkatnya pendidikan seseorang kemungkinan akan meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan. Selanjutnya yaitu faktor biologis atau keturunan. Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewaris sifat tersebut. Di negara-negara berkembang memperlihatkan perbaikan gizi pada tahun-tahun terakhir mengakibatkan perubahan tinggi badan yang jelas. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Dengan lingkungan keluarga yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Di tingkat masyarakat, faktor-faktor seperti lingkungan yang higienis, ketahanan pangan keluarga, pola asuh terhadap anak dan pelayanan kesehatan primer sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. Langkah-langkah perbaikan gizi antara lain yaitu pengaturan makanan yang bisa menambah berat badan dan meningkatkan kadar hemoglobin. Yang kedua yaitu kebutuhan energi dan zat gizi yang disesuaikan dengan umur, berat badan, dan jenis kelamin serta aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga yaitu susunan menu seimbang yang berasal dari aneka ragam bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu menu disesuaikan dengan pola makan. Peningkatan kadar hemoglobin dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari makanan hewani maupun nabati. Dan yang terakhir yaitu perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang hijau, dan lain-lain. Solusi yang bisa dilakukan untuk perbaikan gizi diantaranya yang pertama, upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Membiarkan penduduk menderita masalah gizi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan dalam hal pengurangan kemiskinan. Berbagai pihak terkait perlu memahami problem masalah gizi dan dampak yang ditimbulkan, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan status gizi. Dengan peningkatan status gizi, masyarakat diharapkan kecerdasan, ketahanan fisik, dan produktivitas kerja meningkat, sehingga hambatan peningkatan ekonomi dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian best practice atau efektif dan efisien, dan lokal spesifik. Intervensi yang dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti target spesifik tetapi membawa manfaat yang besar. Waktu yang tepat, misalnya pemberian yodium pada wanita hamil di daerah endemis berat, yang dapat mencegah cacat permanen baik pada fisik maupun intelektual bagi bayi yang dilahirkan. Yang keempat yaitu pengambil keputusan di setiap tingkat menggunakan informasi yang akurat dan advance-based dalam menentukan kebijakannya. Diperlukan sistem informasi yang baik, tepat waktu dan akurat di samping pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang baik dan kajian-kajian intervensi melalui kaidah-kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan atau capacity building dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Yang keenam yaitu meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, LSM, dan masyarakat. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang gizi buruk di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.